Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang terhormat Ibu Sri Yanti Yosepa selaku dosen mata kuliah Ekonomi Koperasi, dan yang kami hormati dan kami banggakan rekan-rekan kelas L Prodi Akuntansi. Mohon izin memperkenalkan diri, kami Letu ADM Gatot Wahyu Tristedi. Pada hari ini kami akan memaparkan materi dari bab 2, yakni pengertian, asas, dan prinsip-prinsip koperasi. Ada 4 poin yang akan kami paparkan. Yang pertama, pengertian koperasi. Yang kedua, landasan, asas, dan tujuan koperasi. Yang ketiga, prinsip-prinsip koperasi. Dan yang keempat, ciri-ciri koperasi. Baik, untuk materi yang pertama, yaitu pengertian koperasi. Koperasi berasal dari bahasa Inggris yang berarti cooperation, yang berarti usaha bersama. Secara utuh, koperasi berarti suatu bentuk peraturan dan tujuan tertentu, perusahaan yang didirikan oleh orang-orang tertentu untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu. Berikutnya, pengertian koperasi dari berbagai ahli. Yang pertama, dari Bapak Muhammad Hatta tahun 1994. Koperasi didirikan sebagai persekutuan kaum lemah untuk membela keperluan hidupnya, untuk mencapai keperluan bersama dengan ongkos semurah-murahnya. Yang kedua, menurut ILO, International Labour Organization, yang dikutip oleh Edilius dan Sudarsono tahun 1993, koperasi merupakan suatu kumpulan orang yang memiliki kemampuan ekonomi terbatas dengan bentuk perusahaan yang diawasi secara demokratis dan memberikan sumbangan terhadap modal yang diperlukan. Yang ketiga, menurut Dr. Mladenata, dengan bukunya yang berjudul Histoire des Actifs Coopératifs, koperasi terdiri dari produsen-produsen yang bergabung secara sukarela untuk mencapai tujuan bersama, saling bertukar jasa secara kreatif, dan menanggung risiko bersama. Yang keempat, menurut Bapak Erdmann dengan bukunya yang berjudul Passing Monopoly as an Aim Cooperative, koperasi yaitu usaha bersama, merupakan badan hukum dan anggota adalah pemilik yang menggunakan jasanya. Berikutnya, yang kelima, menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan orang atau seseorang atau badan hukum yang gerakan ekonomi rakyat berdasarkan asas kekeluargaan. Baik, materi berikutnya yaitu landasan, asas, dan tujuan koperasi. Landasan koperasi dibagi menjadi 2, yaitu landasan ideal dan landasan struktural. Landasan ideal sesuai dengan bab 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, yaitu Pancasila, sedangkan landasan struktural berupa Undang-Undang Dasar tahun 1945. Kemudian asas koperasi berdasarkan pasal 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, asas koperasi ialah asas kekeluargaan. Kemudian tujuan koperasi yaitu yang pertama, memajukan kesejahteraan anggotanya, yang kedua, memajukan kesejahteraan masyarakat, dan yang ketiga, ikut serta membangun tatanan perekonomian nasional. Yang berikut merupakan prinsip-prinsip dari koperasi. Yang pertama, yaitu adanya pengaturan tentang keanggotaan organisasi yang berdasarkan kesukarelaan. Kemudian yang kedua, adanya ketentuan atau peraturan tentang persamaan hak antara para anggotanya. Yang ketiga, adanya ketentuan atau peraturan tentang partisipasi anggota dalam ketatalaksanaan dan usaha koperasi. Dan yang keempat, adanya ketentuan tentang perbandingan terhadap hasil usaha yang diperoleh sesuai dengan pemanfaatan jasa koperasi oleh para anggotanya. Baik, materi berikutnya yaitu ciri-ciri koperasi. Ada 3 ciri-ciri koperasi. Yang pertama, dilihat dari segi pelakunya. Yang kedua, dilihat dari tujuan usahanya. Dan yang ketiga,
dilihat dari segi hubungan antar negara. Untuk yang pertama dilihat dari segi pelakunya. Koperasi didirikan sebagai media untuk menjalin kerjasama ekonomi oleh orang-orang dengan ekonomi yang lemah dan terbatas dengan pelaku ekonomi lain yang lebih kuat. Dengan demikian, memiliki kecenderungan yang lebih kuat untuk menjadi perusahaan yang tumbuh dan mengakar pada masyarakat, khususnya pada masyarakat lapisan bawah. Yang kedua, dilihat dari tujuan usahanya. Pada dasarnya, ialah untuk memperjuangkan kepentingan dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi para anggotanya. Dan yang terakhir, dilihat dari segi hubungan dengan negara. Pada umumnya, sangat besar manfaatnya bagi perkembangan perekonomian negara tersebut. Hal ini ditinjau dari segi historis maupun ekonomi. Dari segi historis, merupakan organisasi ekonomi yang mengakar pada masyarakat lapisan bawah. Kemudian dari sisi ekonomi, membantu pemerintah mewujudkan perekonomian yang lebih adil. Demikian paparan dari kami mengenai pengertian, asas, dan prinsip dari koperasi. Kami mohon maaf apabila dalam penyampaian kami ada yang kurang jelas. Terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.